Selamat bertemu kembali pada perkuliahan K3. Pembahasan kita pada pertemuan ini adalah mengenai penanggulangan kebakaran dan cara penggunaan APAR. Kebakaran dapat dicegah apabila dilakukan dengan tepat waktu dan alat yang digunakan juga tepat. Di samping itu, harus terampil menggunakan alat. Alat yang digunakan untuk mencegah kebakaran adalah APAR. Kependekan dari alat pemadam api ringan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Penanggulangan kebakaran ada dua tindakan. Pertama adalah tindakan pencegahan atau preventif, di mana yang dimaksud dengan tindakan pencegahan, segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kebakaran. Bisa dengan memberikan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Bisa dengan menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api. Bisa tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang yang mudah terbakar. Bisa juga dengan membuat dan memasang instalasi listrik dengan baik dan benar dan mengeceknya secara berkala. Bisa juga dengan tidak memasang stiker listrik bertumpuk-tumpuk. Jadi dilihat jangan terlalu banyak cabang-cabang yang dipasang pada pertemuan dan pengambilan listrik. Bisa juga dengan memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi, sehingga bisa dihindari. Bisa dengan menyediakan APAR, alat pemadam api ringan, di tempat yang strategis, sesuai dengan kelas kebakaran, sehingga apabila terjadi kebakaran bisa diambil dengan cepat dan tepat waktu. Bisa dicegah dengan mematikan aliran listrik jika tidak digunakan. Bisa juga dilakukan bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran. Semua tindakan-tindakan, tadi ada 10 tindakan, itu semua merupakan tindakan pencegahan dan preventif terjadinya kebakaran. Pencegahan yang kedua adalah tindakan pemadaman atau represif. Yang dimaksud dengan tindakan ini adalah tindakan yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan mencegah agar kebakaran tidak meluas. Jadi tindakan pemadam atau represif ini, kebakaran sudah terjadi dan dilakukan pemadaman secepat mungkin dengan cara yang tepat sehingga tidak terjadi kebakaran yang lebih luas. Berikut langkah-langkah penanggulangan kebakaran. Pertama, memadamkan dengan alat pemadam yang sesuai. Jika api tidak padam, panggil teman terdekat. 2. Bunyikan alarm, tanda-tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Atau bisa juga dengan kode kebakaran yang disebut dengan teriakan kotret, kotret, kotret. 3. Hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas bila tindakan intern sudah tidak bisa mencegah terjadinya kebakaran. Nanti akan kita uraikan apa tindakan-tindakan yang tepat dilakukan. 4. Amankan lokasi dan bantu kelancaran petugas pemadam. 5. Beritahu petugas pemadam
tempat sumber air. 6. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Berikut bisa kita lihat gambar dari APAR atau alat pemadam api ringan. Beratnya tidak terlalu berat, mudah diangkat, kemudian ditempatkan pada tempat yang strategis. Baiklah, kita bisa melihat uraian tentang APAR sehingga nanti bisa menggunakan APAR dan memilih APAR yang tepat sesuai dengan jenis sumber api yang ada. Apa yang dimaksud dengan APAR? APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung yang mudah dioperasikan oleh satu orang dan mudah dijinjing. APAR ditujukan untuk memadamkan api awal kecil pada mula terjadinya kebakaran. Berat APAR berkisar antara 1 kilo sampai 16 kilo. Alat pemadam api yang lebih berat ada sekitar 16 kilo yang disebut dengan alat pemadam api mobile unit atau kereta dorong. Berikut jenis-jenis APAR. Pertama, APAR yang berisikan CO2. Kedua, APAR yang berisikan air. 3. APAR yang berisikan kimia kering. 4. APAR yang berisikan busa. 5. APAR yang berisikan halon 1211. Jadi, masing-masing tabung APAR bisa berbeda-beda isinya. Isi dan jenis daripada APAR ini akan menentukan APAR mana yang kita pilih berdasarkan sumber api. Bisa kita lihat pada gambar APAR dan bagian-bagiannya. Pertama, kita lihat ada tabung besar. Kemudian yang kedua ada label yang tertempel pada tabung. Label ini menunjukkan isi daripada APAR, juga menunjukkan kapan APAR diisi dan expired date-nya. Kemudian ada bagian nozzle atau corong yang hitam yang terbuat dari karet. Kemudian ada hose selang yang berada di awal daripada nozzle. Kemudian ada safety pin atau kunci pengaman, ada tuas, kemudian ada pressure, indikator tekanan yang akan menentukan. Bisa dilihat di indikator tekanan ini apakah APAR masih bagus, masih cukup isinya untuk memadamkan api, atau harus diisi ulang. Bagian-bagian APAR ini akan menentukan APAR mana yang kita pilih dan bagaimana cara menggunakan APAR akan kita uraikan nantinya. Berikut bisa kita lihat APAR dan jenisnya. Sebelum melakukan pembelian APAR, maka identifikasi dulu resiko terbanyak kebakaran yang terjadi di tempat gedung atau di lingkungan kita, sehingga kita bisa memilih APAR yang tepat. Bisa kita lihat
Kalau apar yang berisikan air, maka dia sangat bagus sekali untuk memadamkan api yang sumber apinya berasal dari kayu, kertas, kain, plastik, sampah, dan lain-lain. Bagus juga untuk kendaraan bermotor. Tetapi tidak bagus untuk bahan yang kelompok B dan C serta E. Kemudian apar yang terbuat dari busa itu bagus untuk pemadam sumber api berasal dari kayu, bahan cair yang mudah terbakar, kemudian kendaraan bermotor. Tidak bagus untuk bahan LPG dan peralatan perbuatan listrik. Sedangkan yang terbuat dari CO2 itu tidak bagus digunakan untuk pemadaman api yang bersumber dari kayu, kertas, kain, plastik, sampah, dan lain-lain. Tetapi dia bagus untuk bahan cair yang mudah terbakar, bahan LPG, dan peralatan bermuatan listrik. Kalau kita lihat apar yang berisi kimia kering, maka itu bagus untuk semua sumber api. Maka ini lebih dipilih untuk pemadam api ringan atau apar pada saat ini. Begitu juga dengan yang berisi halon, maka itu semuanya bagus, bisa digunakan untuk memadamkan sumber api jenis apapun. Bagaimana penempatan apar yang tepat? Penempatannya pertama mudah terlihat, sehingga mudah. Kedua, mudah terjangkau. Yang ketiga, tersebar, tidak terkumpul. 4, tidak terkunci, sehingga mudah diambil pada saat terjadi kebakaran. 5, sesuaikan dengan situasi dan kondisi, di mana sumber-sumber api yang terbanyak, maka tempatkanlah apar di sana, sesuai dengan jenis apar dan isinya. Berikutnya kita lihat bagaimana cara menggunakan apar yang tepat. Ada metode yang umum digunakan, yaitu dengan metode TATS. Berikut kita uraikan secara rinci metode tersebut. Cara menggunakan apar dengan metode TATS. T yang pertama adalah tarik pin pengaman. Pada saat menarik pin, biarkan handle yang atas bebas, jangan ditekan. Kemudian tes dengan menekan 1 kali tuas dengan mengarahkan selang arah ke atas, lihat apakah ada isi yang keluar. Kalau ada isi yang keluar, berarti membuktikan aparnya bagus. Metode yang kedua adalah A. Ada singkatan dari arahkan. Arahkan corong ke sumber api, yaitu ke arah dasar api yang sedang menyala. Kemudian T adalah singkatan dari tekan. Tekan handle, yaitu
yang berada di jari bawah. Jangan berhenti menekan sebelum apinya padam, sambil dilakukan dengan arah menyapu dari kiri ke kanan secara terus-menerus ke arah dasar api. Terakhir ada S, singkatan dari semprotkan. Ketika kita sedang menyemprotkan, maka jangan lupa sambil disapukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ke arah dasar api. Pada saat melakukan metode TATS, jangan lupa diatur jarak si penyemprot dan pemadam dari api. Jangan terlalu dekat. Jadi antara 2-3 meter dari api. Kemudian ikuti arah angin dengan melihat lidah api. Jadi posisi kita adalah berlawanan dengan arah lidah api. Jangan melawan arah angin karena beresiko untuk disambar oleh lidah api. Kemiringannya pada saat menyemprot sekitar sudut 30-60 derajat. Arahnya adalah ke sumber dasar api, bukan ke lidah api. Jadi itulah teknik yang perlu diperhatikan ketika menggunakan alat pemadam api ringan. Mudah-mudahan bisa menggunakan apar dengan tepat dan sumber api kebakaran bisa dipadamkan dengan cepat. Itulah yang bisa kita uraikan dengan topik cara penggunaan apar. Semoga dapat menggunakan apar dan tidak terjadi kebakaran yang lebih luas. Demikianlah, terima kasih. Jangan lupa like ya.